Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oki Hendra Setiawan akan menjelaskan mengenai PKM saya, yaitu PKM Pengabdian kepada Masyarakat, dengan judul Wujudkan Rumah Ilmu di Masa Pandemi Covid bagi Anak-anak Dusun dengan Pemberdayaan Peran Pemuda melalui program Smart House sebagai upaya kemandirian dan kecerdasan masyarakat Dusun Zona Tengah. Alasan saya mengambil ini karena saya melihat bahwa Indonesia saat diserang COVID pada bulan-bulan awal tahun 2020 berdampak pada berbagai sektor yang ada di Indonesia, termasuk pada sektor pendidikan. Banyak dampak yang dirasakan dari wabah COVID-19 ini pada sektor pendidikan. Wabah ini mengakibatkan pemerintah putar otak dalam menjalankan program pendidikan yang ada di Indonesia, dan program pendidikan di Indonesia dijalankan secara online atau secara daring, yaitu pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, pembelajaran di rumah ini juga mengakibatkan anak menjadi kecanduan akan dunia teknologi, yaitu khususnya kecanduan akan handphone. Mungkin niat pemerintah menjalankan program ini yaitu agar anak belajar dengan didampingi orang tua di rumah. Namun, minimnya pengetahuan orang tua mengenai teknologi dan orang tua yang harus bekerja sehingga tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Hal ini pun mengakibatkan anak menjadi terbiarkan dan dapat membuat anak tersebut menjadi stres. Lalu, bagaimanakah? Yaitu di sini saya memberikan sebuah masukan, yaitu dengan memberdayakan peran pemuda, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah dijelaskan berbagai macam peran pemuda dalam kemajuan bangsa. Contoh peran aktif pemuda antara lain mengembangkan potensi, memberikan terobosan, menjawab tantangan yang ada, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Lalu, jika sudah ada pendamping, yaitu para pemuda tersebut, apalagikah yang dibutuhkan? Tentu yaitu tempat dan fasilitas. Tempat dan fasilitas yang baik akan menunjang belajar anak-anak, sehingga anak-anak menjadi nyaman untuk belajar. Tujuan PKM saya ini yaitu untuk menciptakan sebuah tempat untuk belajar anak-anak di masa pandemi COVID. Lalu untuk mewujudkan pemberdayaan peran pemuda dalam membangun kemandirian dan kecerdasan masyarakat di daerah Dusun Zona Tengah melalui program Smart House ini. Lalu menciptakan metode belajar anak yang mampu memberikan bimbingan serta motivasi pada anak. Untuk manfaat bagi masyarakat, yaitu bagi masyarakat, menyediakan fasilitas berupa rumah ilmu atau smart house sebagai tempat belajar bagi anak-anak di Dusun Zona Tengah. Lalu, para pemuda juga dapat ikut berperan aktif dalam upaya mengembangkan daerahnya menggunakan tenaga, pikiran, dan keterampilannya. Untuk mahasiswa, yaitu manfaatnya mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, baik soft skill maupun hard skill, untuk kepentingan masyarakat daerah, sehingga akan tercipta sikap kepedulian para mahasiswa pada lingkungan sekitar. Untuk luaran yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya Smart House di Dusun Zona Tengah dengan memberdayakan peran aktif pemuda, lalu tersedianya suatu tempat sebagai fasilitas penunjang belajar anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk gambaran umum masyarakat, yaitu untuk lokasi Dusun Zona Tengah ini, yaitu terletak di Desa Kebon Agung, Kecamatan Paksaji, Kabupaten Malang. Sedangkan akses atau jalur transportasi menuju Dusun Zona Tengah ini juga sudah tergolong cukup baik. Jadi mempermudah akses menuju Dusun Zona Tengah. Untuk pendidikan, rata-rata orang tua di Dusun Zona Tengah berpendidikan terakhir SMP dan SMA. Namun juga ada beberapa orang tua yang berpendidikan terakhir yaitu masih sekolah dasar. Untuk perekonomian warga masih tergolong menengah ke bawah,
yang membuat kesulitan jika harus menempatkan anak-anaknya di lembaga bimbingan belajar. Untuk metode pelaksanaannya, yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi di sini yaitu menjelaskan mengenai program ini kepada para warga. Menjelaskan program ini yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada lingkungan Dusun Sono Tengah tersebut, seperti PKK dan lain-lain. Lalu dilanjutkan dengan rekrutmen para pemuda yang berminat untuk menjadi pendamping anak-anak selama pandemi COVID-19 ini untuk menunjang belajar anak-anak. Lalu dilaksanakan training setelah rekrutmen tersebut, agar para pemuda ini benar-benar siap untuk mendampingi anak-anak tersebut. Lalu kita laksanakan pembangunan smart house ini. Dan lalu kita melakukan pendampingan. Pendampingan di sini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pemuda agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yaitu evaluasi di sini agar kita dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam pelaksanaan program Smart House ini. Dan diakhiri dengan lokakarya. Lokakarya di sini yaitu mempresentasikan ulang atau mempresentasikan kembali mengenai program ini, dan setelah program ini terlaksana apa saja yang sudah didapatkan kita presentasikan kembali kepada warga. Seperti itu. Untuk anggaran biayanya di sini yaitu yang pertama untuk peralatan penunjang sebesar 2 juta rupiah, lalu untuk biaya habis pakai sebesar 5 juta rupiah, untuk perjalanan yaitu 1.500.000, untuk lain-lain yaitu 1.500.000 juga. Jika dijumlah maka biayanya yaitu 10 juta rupiah. Untuk jadwal kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Sono Tengah selama 4 bulan dari tahap persiapan hingga evaluasi program. Yaitu pada bulan pertama kita laksanakan sosialisasi, rekrutmen, pelatihan, dan persiapan tempatnya. Dan di akhir bulan pertama kita laksanakan bimbingan belajarnya dan kegiatan di rumah ilmu sampai bulan keempat, minggu keempat. Lalu untuk pembinaan dan motivasi atau pendampingan tadi kita laksanakan setiap 2 minggu sekali, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat pada tiap bulan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memantapkan kembali para pemuda agar dapat lebih baik dalam mendampingi anak-anak di Smart House tersebut. Lalu untuk evaluasi dilaksanakan pada bulan terakhir minggu pertama. Setelah evaluasi kita laksanakan pembuatan laporan pada minggu kedua dan minggu ketiganya. Lalu pada minggu keempatnya kita laksanakan lokakarya. Sekian presentasi dari PKM saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.